Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antara mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kalau kita mendengar kata hukum, apa yang pertama kali lalu muncul dalam pikiran kita? Mungkin muncul yang namanya pengadilan, lalu muncul yang namanya saksi yang diadili, dan lain sebagainya. Dan hari ini kita mendapat pewartaan hukum terbesar Tuhan. Dan ternyata memang berbeda. Hukum terbesar Tuhan, hukum kasih. Sangat jelas disampaikan dalam Injil suci. Hukum manakah yang terbesar? Tuhan menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Itu yang utama dan pertama. Dan yang kedua, setelah mengasihi Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan hal itu dinyatakan dalam bacaan pertama dengan sangat jelas. Janganlah orang asing kau tindas atau kau tekan, sebab kamu pun pernah menjadi orang asing. Jika engkau menindas janda anak yatim, maka murkaku akan bangkit. Aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Murka. Tuhan digambarkan sangat ngeri kalau kita menindas, menekan orang yang lemah di dalam kehidupan kita ini. Maka mari kita merenungkan
hukum terbesar Tuhan ini, hukum kasih ini, muncul suatu pertanyaan. Apa tandanya kalau kita sudah mulai menghayati, menjalankan hukum terbesar Tuhan, hukum kasih? Apa tandanya? Apa buktinya kalau kita yang sudah menerima hukum kasih ini, lalu hal ini berjalan, kita hidupi, kita jalani? Yang pertama, ketika hukum kasih itu berjalan dalam hidup kita, kasihilah Tuhan, kasihilah sesamamu. Yang pertama, ada waktu. Nah, mari kita lihat, renungkan hidup kita. Kalau kita mencintai Tuhan, mencintai sesama, ada waktu untuk Tuhan, untuk sesama. Bahkan ada ungkapan, kalau kita benar-benar mencintai, mengasihi, disempat-sempatkan, disempat-sempatke. Mencintai keluarga, mencintai lingkungan, mencintai gereja, disempat-sempatke, melu latihan kor, melu doa rosario, melu ini itu. Disempatke menjadi prodiakon, lektor, pemazmur, misdinar, pengurus lingkungan, disempat-sempatke. Dan juga ada kata dicari-carikan waktu. Nah, apakah aku mencarikan waktu untuk keluargaku, untuk lingkunganku, untuk gerejaku, untuk romoku, digoleke wektu ora? Mencari-nyarikan waktu, disempat-sempatkan. Itulah bukti kalau mengasihi. Kalau kita mengasihi keluarga, lingkungan, gereja, masyarakat, negara kita, lalu kita tidak punya waktu, berarti itu tidak benar-benar mencintai. Yang kedua, ketika mengasihi, di sana tumbuh kepedulian, tumbuh empati. Seorang suami yang mencintai istri pasti peduli dengan istrinya. Begitu pula sebaliknya. Kalau kita mencintai gereja, kita peduli. Lingkunganku ini butuh ketua lingkungan, butuh prodiakon, butuh kor. Apa aku peduli? Di sana ada perhatian, peduli, perhatian, mendukung, bahkan melindungi. Nah, apakah aku ini sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mencintai sesama, gereja lingkungan, gereja wilayah, gereja parokiku, sehingga aku peduli nasib istri, suami, anak, keluargaku, nasib mereka, aku ambil bagian. Nasib lingkunganku juga tergantung aku. Aku mau enggak? Aku terlibat enggak? Bahkan empati. Ikut sedih. Kalau golek prodiakon lingkungan kok angil, melu sedih. Melu sedih mboten? Tenan lho. Tenan yo. Ketika mungkin mau latihan kor kok yang berangkat diupload di grup lingkungan kok sedikit, melu sedih, terus mangkat. Amin. 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 Nah, semoga kita mempunyai kepedulian, bahkan empati, ikut sedih kalau ada yang kurang, lalu ingin menambahkan.
Nah, semoga itu ada. Dan yang ketiga, ada tanggung jawab. Seorang bapak, ibu, anak yang mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga, lingkungan, wilayah, gereja, paroki, mau ikut bertanggung jawab. Tanggung jawab itu seperti apa? Sederhananya, orang yang bertanggung jawab itu mau repot. Mau repot. Ngeterke garwane istrinya kemana-kemana. Nunggoni istrinya blonjo. Direwangi jenuh. Menghantar anak, nunggoni anak sinau, mengajari anak, mau repot. Nah, apakah aku juga mau repot untuk lingkunganku, gereja wilayahku, parokiku ini? Mau repot? Nah, kalau ya, itu berarti kita bertanggung jawab untuk keluargaku, untuk lingkunganku. Sederhana. Mau repot. Kalau lebih kudus lagi, mau salibnya keluarga, mau salibnya lingkungan. Dengan kata lain, mau berkorban untuk keluarga, untuk lingkungan. Ini lebih kudus lagi. Tidak hanya repot, namun mau berkorban, mau salibnya. Sing salah bojoku, aku gelem nanggung. Sing salah anakku, aku mau menanggung. Yang salah mungkin anggota lingkunganku, aku, mari kita songgo bareng. Maka tidak lain tidak bukan, makin beriman, makin mengasihi Tuhan, makin mengasihi sesama. Apakah aku ini masih sering atau pernah merendahkan orang lain? Nyepeleke, tidak menganggap. Kalau ada yang salah, selak pengen nyalahke. Karena semakin beriman, semakin mengasihi, semakin menghargai, semakin menghormati sesama. Kalau kita mengatakan diri kita beriman atau bahkan orang pinter pandai, namun malah sering merendahkan orang, bahkan mungkin menfitnah orang, ngrenengi tanggane, ngrenengi anggota lingkungane. Sapa sing kerep ngrenengi tanggane, anggota lingkungane? Tunjuk jari. Weh, ora ana, puji Tuhan. Tanda makin beriman, dia makin digerakkan kasih. Nah, mari kita bertanya, apakah kasih Tuhan itu menggerakkan diriku? Membuat aku makin menghargai, menghormati. Dengan salah satu tanda, kalau mendengar kejelekan orang, tidak dilanjutkan dalam kata-kata. Cukup mendengar aja. Dan tidak berlanjut dalam kata-kata kita. Nah, kalau kita mendengar kejelekan orang, kelemahan orang, mendengar, lalu kita melanjutkan kekurangan itu, kelemahan itu berarti
kita belum menghormati, menghargai, masih merasa lebih baik, lebih suci. Nah, kalau kita sudah bisa, cukuplah saya mendengar tanpa melanjutkan dengan kata-kata kita. Apa meneh nambahi, oh bener kae, oh bener kae. Bahkan membumbui, dibumboni ben semakin gurih renyah. Itu berarti kita sungguh merendahkan saudari-saudara kita. Karena apa? Tak ada orang yang ingin kelemahan, kejelekannya dibicarakan. Semua orang tidak mau. Dan semoga kita mulai dengan cukup mendengar tanpa melanjutkan. Syukur-syukur malah tidak mendengar. Dan kalau mendengar pun tidak melanjutkan. Karena apa? Karena kita juga tidak ingin kejelekan kita dibicarakan. Tidak ada. Nah, semoga kita sungguh-sungguh mau melihat kembali. Kita sudah cukup lama menjadi murid Tuhan. Hukum terbesar Tuhan, sungguhkah sudah mulai berjalan dalam hidupku ini? Makin beriman, makin mengasihi, menghargai, menghormati, bahkan tidak tega membicarakan jeleknya orang. Aku lebih melihat kebaikannya. Maka orang yang makin beriman, dia makin mampu memuji garwane, istrinya, suaminya, anaknya, anggota lingkungannya, anggota wilayahnya. Kalau kita masih sulit memuji, ya mungkin kita belum menghormati dan menghargai sesama. Kita masih lebih mudah melihat kekurangan, bahkan kemudian membicarakan, sampai kemudian kita merendahkannya. Dan semoga sungguh sabda Tuhan ini menguatkan kita semua untuk semakin Katolik, semakin beriman, semakin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, menghormati, menghargai. Sehingga kita pun akan menuai kebaikan kasih Tuhan itu. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.